Selamat siang Bapak dan Ibu Guru serta para peserta didik sekalian. Selamat datang di sesi webinar kali ini yang membicarakan tentang pengertian energi nuklir dan kontekstualnya di Indonesia. Puji Tuhan dalam keadaan pandemi dan segala keterbatasan saat ini, kita masih dapat melakukan kegiatan ini. Saya Susanti akan berperan sebagai moderator yang mengatur jalannya acara di webinar kali ini. Sebelumnya, hari ini kita kedatangan beberapa narasumber dari Badan Tenaga Nuklir Nasional, atau sering disebut BATN. Selamat datang bagi para ahli, Ibu Sini, Bapak Evan, dan Bapak Konel. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang semuanya, saya Cindy Aurelia, Kepala Penelitian Reaksi Nuklir di BATN. Halo semuanya, saya Claudius Evan Gunawan, Kepala Operator Tenaga Nuklir di BATN. Selamat siang, saya Cornelius Lilik selaku Kepala Pengawasan Lingkungan di BATN. Terima kasih para narasumber sudah memperkenalkan dirinya kepada para hadirin. Sebelum memasuki sesi utama, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Pertama, harap hadirin mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Kedua, silakan menggunakan kolom obrolan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan nantinya akan diseleksi dan dibacakan oleh moderator. Yang terakhir, hadirin dimohon untuk tidak mengganggu jalannya acara. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai sesi utama webinar ini, yaitu sesi pemaparan materi. Narasumber, waktu dan tempat dipersilakan. Halo semua, ini kelas 11 semua kan ya? Ya, kalian mungkin belum belajar, tapi materi yang akan dibahas hari ini pasti akan berguna di masa depan. Karena sebagai penerus bangsa, kalian harus dapat melihat potensi sumber daya terbarukan bagi negeri ini. Apalagi kalian merupakan anak MIPA. Ya, walau tidak semua orang akan tertarik dengan nuklir ini, dan tentunya semua orang pasti memiliki kegemaran dan minat masing-masing. Setidaknya materi ini mungkin dapat membuka pikiran hati kalian mengenai masa depan yang akan kalian hadapi. Ya, jadi secara garis besar kita akan membahas pendahuluan fisika inti, sistem kerja pada reaktor termal, dan reaktor nuklir di Indonesia. Pada kelas 12, kalian akan lebih banyak belajar mengenai atom dan radioaktivitas, seperti pada bab fisika inti sebagai dasar dari nuklir. Dalam fisika inti, terdapat dua reaksi yang akan kalian pelajari, yaitu reaksi fusi, di mana terdapat atom-atom yang bergabung menjadi besar, dan reaksi fisi, di mana atom-atom pecah menjadi lebih kecil. Reaksi fisi akan dijelaskan lebih lanjut pada sesi ini. Kemudian kalian akan mengenal istilah peluruhan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan decay. Contohnya seperti ada beta decay, alpha decay, dan gamma decay. Artinya, peluruhan yang menghasilkan beta, alpha, dan gamma. Kemudian ada waktu paruh, yaitu inti suatu atom dapat berubah dalam waktu tertentu dengan meradiasikan atau meluruhkan sesuatu seperti alpha sehingga menjadi berkurang. Dengan ini dapat menghitung jumlah atom yang tersisa dalam instalasi pembangkit listrik atau pengolahan limbah radioaktif. Kemudian yang terakhir ada efek massa dan energi ikat. Energi ikat atau strong force mampu mengikat proton yang bermuatan positif agar tidak tolak-menolak. Energi ikat ini membuat ketidaksamaan massa total inti dengan jumlah massa proton dan neutron. Lalu, berapakah jumlah massa total inti ini jika tidak sama? Jumlah massa total inti lebih kecil dari jumlah massa proton dan neutron. Alhasil, ada bagian yang berkurang, dan itulah yang kita sebut sebagai energi inti. Energi ikat dapat dihitung dengan rumus E sama dengan mc². Ada pula pemahaman fisika lain yang diterapkan dalam pemanfaatan nuklir sebagai energi, seperti pada beberapa sistem kerja yang ada dalam reaktor-reaktor termal. Di sini ada dua contoh. Yang pertama adalah reaktor air tekan atau pressurized water reactor yang disingkat PWR. PWR adalah salah satu sistem pembangkit daya listrik nuklir yang memanfaatkan keefisienan termodinamika. Pada kondisi tekanan rendah, misalnya 1 atmosfer, air akan mendidih pada temperatur lebih kurang 100 derajat Celcius. Temperatur serendah ini secara termodinamika tidak efisien untuk dimanfaatkan sebagai media kerja suatu sistem pembangkit daya listrik. Untuk meningkatkan efisiensi termodinamika, temperatur air harus dinaikkan setinggi kira-kira 300 derajat Celcius. Yang kedua adalah reaktor pendingin gas atau gas cooled reactor yang disingkat GCR. Dari sudut pandang teori termodinamika,
Semakin tinggi temperatur pendingin, maka akan diperoleh efisiensi yang tinggi pula. Sama seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, air memiliki keterbatasan suhu seperti pada untuk melebihi 400 derajat Celcius. Untuk mengatasi keterbatasan ini, gas dapat digunakan sebagai pendingin, sehingga dengan demikian temperatur pendingin dapat ditingkatkan hingga mencapai 1000 derajat Celcius. Gas yang umumnya digunakan adalah helium dan karbon dioksida. Kemudian selanjutnya kita akan membahas reaktor yang ada di Indonesia. Sejauh ini ada 3 reaktor yang sudah dibangun. Yang pertama adalah reaktor TRIGA 2000 Bandung. Nama TRIGA berasal dari singkatan Training, Research, Isotope Production by General Atomic, menunjukkan fungsi reaktor sebagai reaktor penelitian. Reaktor TRIGA Bandung mulai dibangun pada tanggal 1 Januari 1961 dan mencapai kekritisan pada 16 Oktober 1964 dan secara resmi mulai dioperasikan pada tanggal 20 Februari 1965 dengan daya sebesar 259 kW. Bahan bakar yang digunakan adalah uranium yang diperkaya dan dicampur secara homogen dengan zirconium hidrida, air sebagai moderator dan pendingin, reflektor grafit, dan H2O sebanyak 4 buah serta batang kendali B4C sebanyak 5 buah. Kemudian yang kedua adalah reaktor Kartini Yogyakarta. Reaktor Kartini di Yogyakarta adalah reaktor 3 kedua yang dibangun Indonesia. Pembangunannya dimulai pada 1 April 1975 dan mencapai kekritisan pada 25 Januari 1979. Reaktor yang dioperasikan pada daya 100 kW ini menggunakan bahan bakar, moderator, pendingin, dan reflektor yang sama dengan reaktor Bandung, tetapi jumlah batang kendali hanya 3 buah. Yang ketiga adalah reaktor serbaguna GAS YWBC di Serpong. Reaktor yang disingkat RSG GAS ini mulai dibangun di kawasan Puspitek Serpong pada tanggal 1 Januari 1983 dan mencapai kekritisan pada tanggal 29 Juli 1987. Reaktor ini dapat dioperasikan pada daya maksimal 30 MW. Bahan bakar yang digunakan adalah U3SI 2ALX, moderator dan pendingin air ringan, reflektor berilium dan H2O, batang kendali perak, indium, kadmium sebanyak 8 buah. Kesimpulannya, ada banyak variasi penerapan ilmu fisika dalam sistem pembangkit listrik kompleks seperti nuklir ini. Di ketiga reaktor yang ada di Indonesia ini juga memiliki penerapan yang tidak sama persis antara satu dengan lainnya dan memiliki hasil jumlah berbeda. Baik, begitu saja informasi dari saya. Baik, terima kasih Bapak Evan. Setelah ini, kita akan memasuki pembahasan mengenai nuklir dan kaitannya di bidang ilmu kimia. Silakan Ibu Cindy. Baik, terima kasih moderator dan Bapak Evan atas waktu dan penjelasannya. Jadi saya langsung ke materinya aja ya. Pertama-tama, reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali. Pada saat ini, sudah ada reaktor fisi yang konvensional dan terjual secara komersial. Reaksi fisi adalah reaksi nuklir eksotermis yang akan menghasilkan partikel inti yang lebih ringan atau disebut produk fisi, neutron disebut neutron cepat, gelombang elektromagnetik dalam bentuk sinyal gamma, dan sejumlah energi yang sangat besar. Sebuah PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi fisi nuklir terjadi ketika partikel neutron ditembakkan ke suatu bahan target seperti uranium-235. Oh, apakah energi yang dihasilkan ini lebih besar dari bahan bakar lain? Ya, benar sekali. 1 gram uranium dapat menghasilkan energi setara dengan 20.000 batu bara atau 10.000 minyak bumi. Daya sebuah PLTN berkisar antara 40 MW electrical sampai mencapai 2.000 MW electrical. Dan untuk PLTN yang dibangun pada tahun 2005 mempunyai sebaran daya dari 600 MW electrical sampai 1.200 MW electrical. Sampai tahun 2015, terdapat 437 PLTN yang beroperasi di dunia, yang secara keseluruhan menghasilkan daya sekitar 1/6 dari energi listrik di dunia. Wah, jauh lebih besar dan efisien ya. Ya, benar sekali. Lalu, pada reaktor daya, panas bersuhu dan bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh reaksi fisi dimanfaatkan untuk menghasilkan uap dan memutar turbin. Sedangkan neutron yang dihasilkan sebagian diserap dengan elemen kendali
dan sebagian lainnya akan digunakan untuk pembelahan atau uranium yang lain. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, akan menghasilkan reaksi rantai. Bahan pembelahan ini harus cukup besar sehingga neutron yang dihasilkan dapat tertahan dalam cuplikan tersebut. Jika cuplikan terlampau kecil, neutron akan keluar dan tidak akan terjadi reaksi rantai. Neutron cepat harus segera diubah menjadi neutron thermal supaya jumlah neutron tidak akan berlebihan. Untuk mengubah neutron cepat menjadi neutron thermal, diperlukan moderator. Tumbukan neutron dengan moderator akan memperlambat kecepatan neutron. Bahan yang digunakan sebagai moderator adalah air berat, dan grafit. Selain moderator, ada batang kendali yang berfungsi sebagai pengendali jalannya operasi reaktor agar laju pembelahan atau populasi neutron di dalam teras reaktor terkendalikan dan juga dapat diatur sesuai dengan kondisi operasi yang dikehendaki. Terima kasih. Terima kasih Bu Cindy atas penjelasannya mengenai energi nuklir dari sisi kimia. Sekarang kita akan beralih ke penjelasan Bapak Cornell. Bapak Cornell, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator dan teman-teman saya yang tadi sudah menjelaskan secara rinci mengenai energi nuklir. Sekarang saya akan membahas potensi nuklir di Indonesia dan pengolahan limbah untuk keamanan lingkungan. Sebelumnya, nuklir merupakan sumber energi yang bersih dan cocok di Indonesia. Hal ini dikarenakan dua faktor besar, yaitu energi yang dihasilkan bersih dan cadangan SDA yang memadai di Indonesia. Menurut data yang kita dapatkan pada tahun 2018, tercatat total sumber daya uranium yang dimiliki Indonesia sebanyak 81.090 ton dan thorium sebanyak 140.411 ton. Bahan baku nuklir tersebut tersebar di 3 wilayah, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebagai gambaran, setidaknya untuk satu pembangkit nuklir berkapasitas 1000 MW dibutuhkan 21 ton uranium untuk dapat memproduksi listrik selama 1,5 tahun. Dari kebutuhan 21 ton uranium, limbah yang dihasilkan hanya sepertiganya. Jadi, Indonesia memang berpotensi sebagai negara pengguna energi nuklir ya? Betul sekali. Sekarang saya akan membahas mengenai proses pengelolaan limbah yang benar agar tidak mencemari lingkungan. Pertama-tama, limbah nuklir harus diklasifikasi terlebih dahulu. Berdasarkan bentuk fisiknya, limbah radioaktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gas, cair, dan padat. Sedangkan berdasarkan aktivitas, limbah radioaktif dikelompokkan menjadi limbah aktivitas rendah, sedang, dan tinggi. Sekarang kita masuk ke tahapan. Pada dasarnya, kegiatan pengelolaan limbah radioaktif meliputi tahapan, yaitu pengangkutan limbah, pengolahan, penyimpanan sementara, dan penyimpanan lestari. Pertama, pengangkutan limbah. Pengangkutan limbah meliputi kegiatan pemindahan limbah radioaktif dari lokasi pihak penghasil limbah menuju ke lokasi pengelolaan limbah. Kegiatan pengangkutan harus memenuhi syarat-syarat keamanan dan keselamatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sarana dan prasarana yang dipakai pada kegiatan pengangkutan limbah antara lain alat angkut, transfer case atau kanister, alat monitoring, tanda bahaya radiasi, dan sarana keselamatan kerja dan sarana lain yang diperlukan. Kedua, praolah atau pretreatment. Praolah adalah kegiatan yang dilakukan sebelum pengolahan agar limbah memenuhi syarat untuk dikelola pada kegiatan pengelolaan berikutnya. Contoh dari kegiatan ini adalah pengelompokan sesuai dengan jenis dan sifatnya, menyiapkan wadah drum, plastik, lembar identifikasi, dan sarana lain yang diperlukan, serta pengukuran dosis paparan radiasi. Sekarang kita masuk ke tahap pengolahan. Perlu diingat bahwa pengolahan limbah radioaktif dilakukan berdasarkan sifat dan jenis limbah. Limbah cair organik dan limbah padat yang bisa dibakar direduksi volumenya dengan cara insinerasi atau pembakaran. Limbah cair yang tidak bisa dibakar diolah dengan cara evaporasi untuk mereduksi volumenya. Konsentrat hasil evaporasi dikungkung dalam sel beton dalam campuran semen. Bila limbah cair bersifat korosif, maka limbah diolah secara kimia sebelum disementasi. Yang kedua, limbah padat termampatkan. Proses reduksi volumenya dilakukan dengan cara kompaksi. Limbah padat dimasukkan dalam drum 100 liter untuk dikompaksi. Selanjutnya, dimasukkan dalam drum 200 liter. Setelah pengisian batu koral, hasil kompaksi selanjutnya disementasi dalam drum 200 liter. Yang ketiga, limbah padat tak terbakar dan tak termampatkan. Pengolahannya dimasukkan secara langsung dengan cara sementasi dalam shell beton 350 liter atau 950 liter. Yang terakhir, limbah gas. Dilakukan penyaringan menggunakan filter
sebelum dibuang ke udara di filter sementasi. Yang keempat ada penyimpanan sementara. Penyimpanan sementara atau interim storage dilakukan sebelum dan sesudah limbah diolah dan merupakan transit sebelum dikirim ke penyimpanan lestari. Tujuannya adalah memungkinkan peluruhan berlangsung. Yang terakhir adalah penyimpanan lestari. Ini tujuan akhir dari pengolahan limbah radioaktif. Penyimpanan lestari dapat mengambil lokasi di samudra, sungai, danau, daratan, atau dalam bumi. Dengan begitu, radiasi tidak dapat keluar dan mengganggu lingkungan. Baik, terima kasih Bapak Kolonel atas presentasinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab hanya terdiri dari satu termin dan berisi 3 pertanyaan. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan untuk Bapak Evan dari Jamal. Apakah energi nuklir dapat diaplikasikan atau digunakan dalam bentuk lain selain diproduksi dan disimpan dalam sebuah reaktor? Ya, nyatanya kita juga mengenal hal yang disebut sebagai baterai nuklir atau disebut juga sebagai radioisotop thermoelectric generator yang disingkat RTG. Radioisotop plutonium-238 dimanfaatkan sebagai sumber panas. Plutonium meluruh dan memancarkan radiasi alfa dengan energi sebesar 5,5 MeV. Karena memiliki radioisotop Pu238 yang umur paruhnya 87,7 tahun, maka pemanfaatannya memiliki umur efektif 2 kali waktu paruhnya, yaitu sekitar 175 tahun. Hal ini membuat baterai nuklir RTG bermanfaat untuk misi wahana antariksa jangka panjang seperti yang sudah pernah ada, yaitu Voyager, Apollo 11, New Horizons, dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih Bapak Evan atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Ibu Cindy dari Siti. Bahan apa yang digunakan untuk batang kendali? Terima kasih Siti atas pertanyaannya. Sesuai dengan fungsinya, bahan batang kendali adalah material yang mempunyai tapang lintang serapan Newton yang sangat besar dan tapang lintang hamburatan yang kecil. Bahan-bahan yang sering dipakai adalah boron, kadmium, gadolinium, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut biasanya dicampur dengan bahan lain agar diperoleh sifat yang tahan radiasi, titik leleh yang tinggi, dan tidak korosif. Terima kasih Ibu Cindy. Terakhir ada pertanyaan dari Saipul untuk Bapak Kolonel. Apakah membuang limbah ke alam merusak lingkungan sekitar? Terima kasih Saipul. Seperti yang tadi saya katakan, selama prosedur yang dilakukan mengikuti protokol keamanan dan keselamatan, radiasi tidak akan bocor dan merusak lingkungan. Selain itu, kami juga akan tetap memonitor limbah-limbah yang telah dibuang dalam kurun waktu 2 tahun. Apabila terjadi kebocoran, kami akan langsung membawanya ke tempat yang aman dan baru. Terima kasih Bapak Evan, Bapak Kolonel, dan Ibu Cindy atas materi dan jawaban yang dibagikan hari ini. Terima kasih juga untuk semuanya yang telah berpartisipasi dan mendukung webinar hari ini. Baik, demikianlah webinar hari ini yang membahas sekitar nuklir di Indonesia. Semoga ilmu yang didapatkan dari webinar kali ini akan berguna bagi kita di masa depan. Sebagai akhir kata, 2-3 pohon kelapa, energi nuklir untuk masa depan bangsa.